Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat datang di pelajaran seni budaya kelas 11 bersama saya Kelly Maharani Dusu. Materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang konsep teater modern. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kalau mendengar kata teater. Teater itu apa sih? Teater itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teatron, yang artinya adalah tempat atau gedung pertunjukan. Selain itu, teater juga dapat diartikan sebagai sebuah kesenian yang dipertunjukkan dalam bentuk drama dan juga dipentaskan di atas panggung. Nah, selanjutnya ada kata teater modern. Apa itu teater modern? Teater modern adalah suatu bentuk perkembangan seni teater tradisional yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan ilmu drama bangsa barat. Nah, unsur-unsur yang mendapat pengaruh dari dunia barat bisa berupa naskah, seni dekorasi, karakter tokoh, alur cerita, dan lain sebagainya. Ada contoh dari teater modern. Apa sih contohnya? Yang pertama itu contohnya adalah komedi bangsawan, yang kedua komedi Istanbul. Nah, itu tadi pengertian dari seni teater dan juga seni teater modern. Sekarang kita akan bahas tentang pemeranannya. Dalam sebuah pemeranan, kita memerlukan beberapa latihan. Dalam latihan teknik pemeranan ini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada olah suara, yang kedua olah tubuh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, olah suara. Olah suara dalam sebuah latihan pemeranan sangat penting sekali, karena suara dari suara aktor itu yang menentukan dialog itu bisa tersampaikan dengan baik. Jadi, kalau dialognya jelas, artikulasinya juga jelas, kemudian vokalnya juga bagus, maka semua makna dialog itu akan tersampaikan kepada penonton dengan baik. Kemudian yang kedua adalah olah tubuh. Olah tubuh juga sangat penting sekali. Kenapa? Karena gestur tubuh kita, gerak tubuh kita nantinya akan bisa jadi penunjang dalam kita berdialog. Sekarang kita akan masuk kepada teknik yang kedua, yaitu teknik. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu improvisasi. Improvisasi adalah penciptaan secara spontan atau pertunjukan yang dilakukan tanpa persiapan atau dirancang terlebih dahulu. Jadi improvisasi ini dilakukan secara spontan tanpa ada rancangan-rancangan terlebih dahulu. Improvisasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, improvisasi solo atau tunggal. Yang kemudian improvisasi dengan pasangan. Kemudian ketiga, improvisasi dengan perabot. Ya, mari kita bahas satu persatu. Tadi bagian yang pertama tentang improvisasi solo. Jadi dalam sebuah latihan improvisasi ini, pemerannya itu tidak mempunyai naskah dan tidak ada yang menyutradarai. Pemeranan ini benar-benar sendiri, tidak ada persiapan. Kemudian improvisasi sendiri ini juga biasa disebut dengan improvisasi secara tunggal. Lalu yang kedua adalah improvisasi dengan pasangan. Jadi dalam latihan ini otomatis aktornya ini melakukan improvisasi atau adegan bersama dengan pasangannya. Kemudian yang terakhir adalah improvisasi dengan perabot. Jadi dalam latihan ini aktornya melakukan sebuah adegan-adegan atau latihan-latihan sudah menggunakan beberapa perabot. Contoh biasa yang dilakukan atau yang digunakan itu bisa berupa kursi, meja, buku, tas, dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengetahui teknik-teknik latihan dalam teater, sekarang kita masuk pada karakter tokoh. Jadi karakter tokoh adalah
manusia atau watak dalam cerita yang berbentuk naratif atau drama yang diberi sifat-sifat tertentu, termasuk perangai dan pemikiran yang dikenal melalui percakapannya. Dalam karakter-karakter tokoh tersebut ada yang biasa disebut dengan karakter protagonis, yang kedua karakter antagonis, yang ketiga tritagonis.